Asli wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita Rai si naga yang terisekai menjadi manusia. Ray dan kawan-kawannya sudah menuju ke Akademi Afrion. Kemudian mereka diserang sama monster Termos. Ya, mereka akan melawan monster Termos ya. Seperti apa pertarungannya? Kita langsung aja lah dicapcus. Monster Termos berdatangan dan Grey mengkill monster-monster itu dengan pedangnya. Cewek di situ jadi Jijai. Ya, Jiji anjay. Kemudian Grey menyuruh teman-temannya untuk bersiap, cabut pedang kalian dan kita keluar untuk mengkill monster-monster ini. Oke lah digas. Grey pun langsung keluar dari kereta kuda diikuti dengan teman-temannya. Tapi si Ray tidak ikutan, ia malah mengaktifkan Dragon Eye. Ia melihat teman-temannya sedang mengkill monster-monster Termos. Tapi si Ray malah ogah banget dah ngekill monster-monster Termos. Ini monster level rendah. Ia merasa percuma ngekill monster Termos ini. Tapi Ray merasakan sesuatu di atas bukit. Walah, siapa ya itu yang di atas bukit? Kemudian temannya Ray protes, kenapa si Ray tidak membantu mengkill monster Termos? Ya Ray pun menjawab, ogah banget itu monster lemah, kalian aja yang ngekill, gue mau tidur. Wanjir malahan mau tidur, ini jadi gaswat dadah. Ternyata yang ada di atas bukit itu para kapten. Ya, ternyata mereka sedang menguji para siswa di situ. Mereka sedang menilai para siswa ini layak tidak dipindahkan ke Akademi Afrion. Bagi yang ketakutan, langsung didiskualifikasi. Dan ya, bagi yang berani ngekill dapat penilaian sendiri. Dan si Grey ini sangat hebat. Ia banyak ngekill monster-monster di situ ya. Ya, para kapten merasa yakin kalau Grey ini adalah kesatria yang hebat di masa depan. Kemudian ada Lavia yang memasang posisi saling memunggungi. Ya, untuk saling menjaga gitu ya. Ia sangat tenang dan mengkill monster-monster dengan tepat. Wah, sip dah. Nas Lavia ini dia seorang gadis yang cerdas dan berpikir jernih. Ia layak disebut kesatria, ucap Wilford dan tuar. Wanjir, ada ledakan apa itu? Dan ternyata muncul bos termos. Wanjir dah, bos termosnya gede banget. Ini di luar kemampuan para siswa akademi. Kemudian ada siswa yang terjatuh. Ia malah diincar sama bos termos. Waduh, gaswat ini bahaya. Dan tuah. Si rambut merah yang berbadan besar, ia bernama Ian itu ya. Ia menyeruduk si bos termos. Ya, ia menyeruduknya dengan punggungnya. Wanjir kuat bener ini bocah. Ia pun mencabik-cabik bos termos. Ia bener-bener OP ini cuk-cuk. Ya, kemudian Huo dan Huang. Ia pun menyerang si bos termos dari samping. Kylie si botak, ia pun sama. Ia ngekill monster-monster termos yang berkerumun di dekat bos monster. Ya, para kapten jadi senang, mereka murid-murid yang bertalenta. Tapi Kapten Lansi tampak kecewa, itu bocah males banget dadah. Kenapa ia malah tidur di kereta kuda? Tanya Lansi. Ya, sepertinya Ray memang tidur, ucap Wilford. Wanjir, bener-bener buang gitu bocah, malah nggak ada akhlak. Teman-temannya lagi berjuang, ya si Ray malah tidur. Dan ya, pertarungan pun selesai. Siswa akademi berhasil mengkill semua monster termos tanpa sisa. Semuanya dikill. Kemudian Ray bangun. Ya, tidurnya malah keganggu sama teman-temannya yang kembali. Waduh dah, malahan si Ray ini beneran tidur tadi. Aku kira kok malah dimakan sama monster termos. Waduh, walah monster lemah bisa apa bos? Ucap Ray merendahkan. Ya, Kapten Wilford yang ada di atas bukit, ia jadi bingung mau menilai seperti apa si Ray ini ya. Ya, ia tidak takut, tapi ia malah tidur. Ya, Ray memang agak susah untuk diatur. Manjer dah, gimana nilainya?
Dan wukida perjalanan pun dimulai kembali. Teman-teman Ray mulai menyombongkan diri. Mereka merasa bangga karena mengkill banyak monster termos. Tapi ada juga ya teman Ray yang terluka. Ia cupu banget dah melawan monster cupu aja terluka, wadidaw. Kemudian bocah songong itu menjelaskan kalau melawan monster-monster tadi itu ya mungkin bagian dari ujian pembagian kelas. Ya, itu pembagian kelas yang diikuti dengan sabuk-sabuk kelas. Ya, bocah klimis itu berharap kalau dirinya dapat nilai yang bagus dan mendapatkan sabuk putih. Sabuk putih itu adalah sabuk tertinggi yang dikenakan oleh prajurit Afrion. Dan yang ia tahu totalnya ada 3 sabuk itu ya. Yang di bawah putih itu ada sabuk hitam, sabuk hijau, dan sabuk merah yang terakhir. Dan kalau ada yang di bawah sabuk merah, ya mereka langsung pulang dari akademi. Mereka akan mengulang pelajaran kembali di akademi di kotanya masing-masing. Wanjir, Ray jadi shock berat. Kalau tahu itu, mending di-kill semua dah monsternya tadi. Ya, bagi mereka yang mendapatkan sabuk putih, mereka bakal dibimbing menjadi kesatria yang elit. Dan bagi mereka yang mendapatkan sabuk merah, mereka akan dilatih dan disuruh kerja keras. Karena mereka adalah prajurit rendahan, bahkan sabuk merah itu sering dikirim untuk investigasi monster-monster. Jadi mereka seperti ujung tombak untuk membasmi monster-monster. Wah, mendengar penjelasan itu, Ray jadi kepingin mendapatkan sabuk merah. Wah, mantap dah kayaknya memiliki sabuk merah. Bisa ngekill monster setiap hari. Mantap dah. Gue jadi kepingin sabuk merah, cuk, cuk. Ayo dapatkan sabuk merah. Dan ya, Sin pun berpindah. Dia sampai di Akademi Afrion. Ray dan teman-temannya sudah sampai tuh ya di Afrion. Ray takjub dengan akademinya karena gede banget bos, wadidaw. Gede dan luas banget ini dah. Kayaknya fasilitasnya lengkap ini. Ya, teman-teman Ray jadi takjub juga ya dengan kemegahan dari bangunan Akademi Afrion. Dan lagi di sini ada kristal mana yang dijadikan lampu jalan itu ya. Wah, teknologinya sudah menggunakan kristal mana ini? Keren banget ini bos, bos. Gray merasa dirinya berada di dunia lain, soalnya ini beda sekali dengan yang ada di Akademi Rainey. Kemudian Kapten Lancey menyuruh murid-murid di situ untuk segera OTW. Ikuti dirinya, jangan sampai ketinggalan, apalagi tersesat, karena tempat ini luas. Ya, oke siap bos. Dan ya, Ray dan teman-temannya pun keliling akademi. Ia diperkenalkan tempat-tempat yang ada di Akademi Afrion. Dan ini ya tempat pertama adalah tempat senjata. Dan inilah tempat kedua adalah perpustakaan. Nggak boleh berisik di sini kalau mau pinjam buku sama adminnya langsung itu di sono. Dan ini dia adalah arena pemakaman. Ya, para kesatria Afrion dimakamkan di sini. Dan ada 5 patung itu ya. 5 patung itu adalah legenda Afrion. Waduh, Ray dan teman-temannya malah diajak ke kuburan. Mau diapain dah di sini? Kemudian Kapten Lansi menjelaskan kalau tempat ini adalah simbol bagi kesatria karena pemakaman ini adalah bukti bahwa perang tidak akan pernah berakhir, akan selalu ada perang. Jadi berjuanglah untuk melindungi tanah air kalian. Apa kalian siap? Siap, Kapten. Kami akan melindungi tanah air di sini. Ucap siswa-siswa itu. Akan tetapi, Ray malah terdiam. Ia tampak marah. Soalnya ia melihat armor naga. Ya, itu adalah armor naga dari kaum naga yang ia kenal. Wanjir, kenapa kulit naga dijadikan armor? Bener-bener pedebah ini manusia. Dipajang jadi patung lagi. Wah, 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 bener-bener bangke ini nih. Kemudian Lavia mengangkat tangan. Ia mau tanya, siapa patung-patung itu Kapten Lansi? Ya, Kapten Lansi pun mengatakan kalau 5 patung itu adalah legenda Afrion. Mereka adalah kesatria naga yang mendirikan Akademi Afrion.
Yah, itu saja gue males menjelaskannya lebih jauh. Kalian belajar aja di bagian sejarah Afrion. Dan ya, oke, ikuti saya lagi. Ucap Kapten Lance dengan nada males. Wadidaw, kaptennya malah pemalas. Ray yang melihat patung itu jadi penasaran. Ia pun mengaktifkan Dragon Eye. Dan ya, Ray kaget melihat yang ada di dalam kuburan itu. Ini benar-benar mengagetkan, bro. Gray yang melihat Ray terdiam jadi bingung. Ia pun memanggil Ray untuk ikut. Ya, ikuti kapten. Nanti kaptennya malah pergi jauh. Jangan bengong di situ, Ray. Dan ya, Ray pun malah bengong. Ya, bengong di situ soalnya. Ia melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah cahaya yang ada di dalam kuburan di depan 5 patung legendaris. Itu apaan, Dadah? Cahaya apa itu? Itu seperti makhluk hidup yang memanggil-manggil. Walah, walah, walah. Ngeri ini, bos. Dan ya, Sin pun berpindah di asrama murid Afrion. Gray dan Ray sedang berjalan menuju kamarnya. Mereka ternyata satu kamar ya, dan Gray pun menemukan kamarnya. Sepertinya ada beberapa murid yang satu kamar dengan mereka berdua. Dan ternyata ada Naslavia. Ya, Naslavia juga satu kamar dengan mereka berdua. Wanjir, Lavia shock berat. Masa cewek satu kamar sama cowok? Waduh, ini gimana sih, bos? Bos. Ya, Gray pun menjelaskan kalau di Akademi Aphrion semua murid diperlakukan sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, bahkan gender pun diperlakukan setara. Jadi tenang aja Neng Lavia, kita nggak bakal ngintip-ngintip kok. Walah, Nas Lavia jengkel banget dan wadidaw, Gray malah dilemparin tas. Ia langsung terkapar itu dadah. Wadidaw, cewek memang ganas. Yah, Lavia pun pergi. Ia mau protes sama guru yang mengatur kamar muridnya. Kemudian di situ ada dua orang yang sudah sampai di kamar. Mereka memperkenalkan diri. Ada Ian, si rambut merah yang berbadan besar. Ada Mong, si pendek. Ray memperhatikan Ian yang memiliki rambut merah. Ian yang melihat dirinya dipelototin malah jadi bingung. Waduh dah, ini kenapa Ray malah melototin dirinya? Ya oke dah, Gray mau masuk kamar. Ia sudah capek, ia mau rebahan. Tapi Naslavia datang, ia malah tambah jengkel soalnya. Ia habis diomelin-omelin sama guru asrama, wadidaw. Permintaannya ditolak. Ia tetap satu kamar dengan para lelaki. Waduh dah, gimana ini? Ya, Lavia pun mengambil tasnya. Ia mau masuk kamar dan mengatakan, "Kalian di luar saja, aku mau ganti baju." Oke, 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 silakan, silakan, Neng, silakan. Kemudian ada pria klimis yang datang. Ternyata ia satu kamar juga dengan Ray dan Gray. Ia mau masuk, tapi kenapa teman-temannya berdiri di depan kamar? Ada apa, bos? Kemudian Gray sekalian aja dah mengerjai si pria klimis ini. Ia pun mengatakan kalau di kamar ada kecoa yang besar, bro. Kecoanya besar sekali. Ya, kita semua tidak kuat melihat kecoa itu. Jadinya kami semua ada di luar kamar. Wadidaw, malah mau dikerjain. Navia malah dibilang kecoa besar. Wadah, 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 wadah. Waduh dah, sama kecoa aja takut. Sini biar gue beresin. Dan ya, si pria klimis pun masuk kamar. Dan duar, duar, duar. Wanjir, ada yang ngamuk di dalam kamar. Walah, walah, walah. Grey tertawa lepas. Ian malah jadi takut. Temannya si pria klimis malah dihajar sama Lavia. Waduh, bener-bener konyol dah. Dan ya, Sin pun berpindah di ruang makan Akademi Afrion. Murid-murid sudah berkumpul di ruang makan malam. Dan di situ si pria klimis dihajar sama Lavia sampai pipinya memar itu ya. Kasihan bener ente. Ia malah jadi ketakutan sama si Lavia. Apa ia bakal dibunuh ya saat ia tidur? Wanjir, apa maksud kalian? Gue bukan psikopat, teriak Lavia marah-marah. Wadidaw, lagian kalian itu harus memperlakukan cewek selayaknya cewek.
bukan memperlakukan kami para wanita setara dengan kalian. Dasar cowok-cowok tolol. Yah, daripada kalian bertengkar terus, mending makan bro, makan. Enak-enak ini makanannya. Ucap Ray yang kegirangan saat makan enak-enak. Kemudian ada dua murid yang meledek Ray dan teman-temannya. Ia mengatakan kalau ini adalah orang-orang kampung yang baru pertama kali makan enak. Lihat mereka seperti anjing yang sedang makan. Waduh, malah diledek anjing yang sedang makan. Gray dan Ray pun langsung menatap murid-murid tersebut. Kemudian dua murid itu mendekati Ian. Ia malah ketakutan ya. Si Ian itu malah ketakutan. Iya diledek sama dua orang itu katanya. Yah, rambut merah itu terkutuk bro. Ngapain kau pakai rambut merah? Tapi ternyata rambut merah itu makannya banyak ya. Rakus banget dar si rambut merah ini. Dasar kau rambut merah. Kau memang orang terkutuk. Yah, orang kampung lagi. Wadidaw malahan. Wah, menjijikan sekali ya kenapa orang-orang rambut merah ini menginjakan kaki di Akademi Afrion. Wah, jadi terkutuk dah Afrion ini. Bener-bener menjijikan. Wanjir, Kylie si botak langsung tersinggung. Hua dan Huang juga mulai menahan diri. Soalnya si Hua malah mau ngekill dengan pisaunya. Wanjir, bener-bener dah dua orang ini memang psikopat. Kemudian Mong marah. Ia tidak terima dikatain murid kampungan. Ia juga murid Afrion. Posisinya sama. Ya elah ada yang marah-marah. Emangnya anak kampung boleh menggonggong di sini? Wadidaw. Kau harus bersyukur karena Afrion menerima orang udik kayak kalian. Walah 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 orang udik. Dasar orang udik. Dan tiba-tiba ya ada ayam yang meluncur dan kena mukanya si pembuli. Bangke bener, siapa yang berani menyerang gue? Sini kau dan pum. Malahan kepala si pembuli itu dibenturin ke meja. Waduh dah, ia pun kesakitan. Dan ternyata itu si Ray. Ia sampai mengunci tangannya si pembuli. Ia benar-benar kesal banget dengan nih orang. Dari tadi menghina mulu. Ya, kemudian Kapten Lansi mendengar ada keributan. Ya, itu bocah-bocah ngapain si Dada baru datang udah bikin keributan. Dan ya, Ian pun menyuruh Ray untuk berhenti saja, jangan membuat kegaduhan. Lavia dan Grey juga sama. Lepaskan saja dia, Ray. Lepaskan, lepaskan. Tenang, tenang, tenang. Tenangkan dirimu, Ray. Tenangkan dirimu. Ya, nanti Kapten Lansi datang ke sini. Dia sedang mengawasi kita. Ucap Grey. Bodoh amat. Kalian harus tahu hukuman bagi pembuli. Tidak ada kata maaf jika kau sudah dihina. Wanjir, Kapten Lansi langsung datang dan menyuruh Ray untuk melepaskan tuh bocah. Tapi Ray tidak mendengarnya, ia malah mengencangkan tarikannya. Sampai-sampai itu bocah teriak-teriak minta tolong, tolong, tolong Kapten Lansi, tolong. Kemudian Kapten Lansi benar-benar kesal. Ia menyuruh untuk kedua kalinya untuk melepaskan itu bocah. Sekarang juga tuk dan krak. Ya elah malah dipatahin itu tangannya si bocah bangke. Ya bener-bener wanjir ini si Ray, Ray. Ya bener-bener tanpa ampun. Orang-orang di situ jadi takut. Kejem banget dah si Ray. Gila bener. Dia bener-bener tanpa ampun orangnya. Hei Ian, kalau ada yang menghinamu, hajar saja mereka. Kau jangan kasih ampun. Apa kau mengerti? Waduh, Ian jadi ngelak melihat teman sekamarnya begitu kejam, wanjir. Ya, tanpa pandang bulu, si Ray ini mematahkan tangan si bocah pembuli. Bener-bener dadah. Kapten Lance bener-bener kesal. Kenapa kau tidak mematuhi perintahku, Ray? Waduh, maafkan aku, Kapten. Sepertinya telingaku tersumbat. Wanjir malahan. Ya, Lancai hanya diam. Ia tidak melakukan apa-apa. Kemudian Ray pergi. Ia minta maaf sudah membuat kegaduhan di waktu makan malam Kapten. Ya, Kapten Lancai benar-benar marah. Nih bocah nggak bisa diatur apa ya? Susah banget nih bocah. Bikin kesal aja tuh dadah. Bener-bener bangke tuh bocah.
Dan ya, beberapa saat kemudian, di situ ada Kapten Wilford, ada juga Gilbert dan Dwarf Deborah. Ya, mereka semua datang menuju podium. Mereka menyuruh semua siswa untuk tenang, diam dan duduk sebentar karena pembagian sabuk akan dimulai. Kemudian muncul para tetua Akademi Afrion. Wajah mereka ditutupi topeng itu ya. Walah walah walah. Tetua ini ngapain dah nutupin topeng di wajahnya? Ya, karena penasaran, Ray pun mengaktifkan Dragon Eye. Ia melihat para tetua itu dengan Dragon Eye. Ternyata mereka bukan orang sembarangan, bos. Aura mereka sangat pekat dan padat. Ngeri banget, bos. Mereka terlihat seperti orang-orang zaman dahulu yang telah mengkill Ray saat menjadi naga gitu ya. Ya, Ray jadi ketar-ketir melihat power dari para tetua. Kemudian ada murid yang membawa sabuk. Ya, sabuk dengan tingkatan warna tersendiri-sendiri ya. Ada putih, hitam, hijau, dan terakhir merah. Kapten Wilford pun menjelaskan kalau yang mendapatkan sabuk merah jangan berkecil hati karena sabuk merah itu adalah sabuk kebanggaan untuk dirinya terus menjadi kuat karena sabuk merah ini akan terus dilatih di Akademi Afrion. Jadi tenang aja, jangan khawatir bagi kalian semua yang menerima sabuk merah. Jika kinerja kalian bagus, maka kalian akan dipromosikan ke sabuk putih atau sabuk hijau atau sabuk hitam. Ya, mendengar itu, para siswa pun jadi percaya diri. Mereka jadi penuh harapan. Tapi Ray malah berharap dirinya mendapatkan sabuk merah. Wadidaw, malahan ia ingin pergi dari sini dan membantai monster-monster di garis depan. Wanjir dadah. Kemudian Kapten Wilford menyuruh Kapten Lancy untuk maju ke podium karena yang akan mengumumkan pembagian sabuk adalah Kapten Lancy. Dan oke siap, Kapten Lance pun menatap jengkel. Ia benar-benar gedik dengan si Ray. Ia menatap dengan penuh amarah. Ya, karena Kapten Lance marah, ia pun akan mengumumkan pembagian sabuknya besok aja karena bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton Asli Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Silahkan ya bos, silahkan di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam cus.